Did you miss me? Salah gue. Kerasa nggak? Here's Johnny. Halo anak nongkrong, welcome back to NCTP. Tentunya masih barengan Sandi. Dan seperti biasa kita akan mereview sebuah film nih anak nongkrong. Kali ini film ya, bukan serial. Film berjudul Escape Room Tournament Champion. Nah, untuk anak nongkrong pasti udah ada yang beberapa nggak asing dengan judulnya kan. Ya memang karena Escape Room Tournament Champion ini adalah sequel dari Escape Room yang sudah rilis setahun sebelumnya. Dari judulnya aja kalian udah bisa nebakkan bagaimana jalan cerita dari film ini. Yang pasti untuk kalian yang sudah nonton film sebelumnya pasti udah bisa nebak gimana jalan cerita di film Escape Room Tournament Champion ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita review Escape Room Tournament Champion. Check this one out. Anak nongkrong, setelah Ben dan Joy berhasil menyelamatkan diri dari jebakan-jebakan yang mereka lalui yang hampir menghabisi nyawa mereka. Tapi meskipun udah selamat, si Joy ini nggak puas anak nongkrong. Jadi si Joy pengen memenjarakan orang yang udah menjebak mereka. Ada yang sampai mati di jebakan tersebut. Namun kasus ini nggak bisa si Joy bawa ke hukum karena dia nggak punya bukti-bukti yang kuat. Kemudian si Joy ini berinisiatif untuk mencari dalannya. Diketahui korporasi ini bernama The Minos anak nongkrong. Si Joy ini menaruh dendam dan pengen banget buat mereka itu masuk penjara. Nah, dalam pencarian tersebut Joy dan Ben akhirnya terjebak di dalam sebuah kereta. Ternyata di kereta tersebut, sebuah gerbong gitu anak nongkrong, mereka berkumpul dengan para champion yang udah berhasil selamat dari escape room. Nah, keempat orang ini tuh Rahel, Brianna, Nathan, dan Theo. Jadi keenam orang ini itu sengaja dikumpul oleh The Minos untuk dipertandingkan kembali. Gila kan anak nongkrong? Semuanya itu diawali dari sebuah gerbong kereta. Bagaimana caranya mereka menyelamatkan diri dari gerbong tersebut anak nongkrong. Tentunya untuk kalian yang udah nonton di sequel film ini sebelumnya, pasti udah tahu nih ketegangan-ketegangan yang dihadirkan dari film Escape Room Tournament Champion ini. Anak nongkrong, kelebihan dari film ini adalah kita dibuat merasa yakin gitu anak nongkrong kalau apa yang dihadirkan dalam film ini tuh bisa benar-benar terjadi di dunia nyata. Jadi kayak efek-efek yang mereka hadirkan, kemudian ranjau-ranjau yang mereka buat, dan ruangan-ruangan yang mereka lalui itu kayak sepertinya ini bisa benar-benar terjadi. Kayaknya tuh apa yang terjadi di film ini tuh benar-benar bisa dilakukan oleh orang di dunia nyata gitu anak nongkrong. Di real life-nya tuh bisa benar-benar dibuat. Apalagi dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang. Jadi bukan sesuatu yang seperti mustahil gitu anak nongkrong. Tema-tema film seperti ini tuh mengingatkan kita seperti film The Hostel anak nongkrong. Tapi kalau The Hostel kan kayak mereka tuh lebih ke gore-nya ya anak nongkrong, dimana kepalanya bisa putus, terus matanya bisa dicongkel, atau pokoknya yang gore-gore gitulah anak nongkrong. Tapi kalau di Escape Room ini kita nggak disuguhkan yang darah-darahan atau organ tubuh yang putus, organ tubuh yang hancur, enggak anak nongkrong. Tapi lebih kepada ngilu aja ngelihatnya anak nongkrong. Misalnya scene di saat ada lasernya, kemudian lasernya tuh melukai kulit karakternya, atau hujan asam, itu tuh buat kita tuh ngilu. Ya, untuk ketegangannya udah nggak diragukan lagi ya. Pokoknya ini benar-benar bikin kita tegang, benar-benar bikin kita ketakutan. Pokoknya efektif, dan kalau kalian adalah penikmat film yang memicu adrenalin, ini tuh sebuah film yang sangat direkomendasikan sekali. Jadi kalian pasti bakalan puas, pasti bakalan terhibur dengan ketegangan, dengan kepintaran karakternya menebak-nebak jalan keluar. Itu tuh pokoknya top lah anak nongkrong untuk Escape Room Tournament Champion ini. Kemudian hal itu disempurnakan lagi dengan gambarnya yang eye-catching ya. Selain itu juga musiknya juga anak nongkrong bikin kita tambah tegang, tambah pokoknya mendukung cerita lah antara musik dan picture-nya anak nongkrong.
Kalau tadi kita udah ngomongin tentang kelebihan, sekarang kita lanjut ke kekurangannya ya anak nongkrong. Jujur, film ini lemah di para pemainnya anak nongkrong. Yang memerankan Joy, Ben, Brianna. Sepertinya nggak ada karakter yang menonjol yang bikin film ini tuh lebih hidup anak nongkrong. Jadi mau karakter utamanya kek, mau karakter pendukung kek, semuanya itu ampas. Mimin kurang greget aja ngelihat acting mereka. Sayang sih sebenarnya, filmnya udah lumayan, tapi para pemainnya tuh bukan kurang maksimal sih anak nongkrong, tapi kayak kurang bikin film ini tuh jadi lebih hidup gitu. Kita tuh kayak nggak dikasih chemistry aja sih sama mereka. Kalau misalnya ada salah satu yang mati, kita tuh kayak nggak ngerasa sedih gitu, kayak udah mati-mati aja deh, kayak nggak ada hubungan batin gitu sama karakter-karakternya. Sekeren apapun film, kalau para aktornya itu bermainnya tidak terlalu bagus, ya mohon maaf, filmnya tuh jadi agak kurang bernyawa aja. Setelah para karakternya, kelemahan lainnya itu ada di ending anak nongkrong. Ini tuh coba bikin plot twist gitu sih. Cuma menurut Mimin sih, ini plot twistnya itu kurang. Tidak terlalu bikin kita wah, nggak kayak kita nonton film Hostel atau Jigs atau Saw ya anak nongkrong. Kalau kita nonton Hostel atau Saw kan di endingnya itu kayak dihajar habis-habisan gitu, atau ada kalau di Saw itu plot twistnya tuh mantep. But anyway, film Escape Room Tournament Champion ini recommended banget buat Baiklah anak nongkrong, sekian dulu review kita untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tonton juga konten-konten kita yang lain ya anak nongkrong, agar channel ini bisa lebih berkembang. Thanks for watching anak nongkrong, see you.